Untuk sekarang sembari jadi marbot di sini, sembari juga menjadi mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Palembang. Fakultasnya Fakultas Agama Islam, Prodi Pendidikan Agama Islam. Sekarang jalan masuk semester 4. Kalau saya asli dari Ogan Kemarin Hilir, dari Desa Bedamaran. Awalnya saya kesini, alhamdulillah kemarin dikasih kemudahan oleh Allah Azza wa Jalla yang pertama. Terus saya kemarin sebelum di sini juga pernah ikut kajian, mungkin selama 1 semester sebelum di sini. Terus alhamdulillah setelah itu ditawari pengurus masjid untuk mengurus masjid di sini. Sebelumnya ada juga yang namanya seleksi juga. Seleksinya harus ya bisa mengaji, bisa azan, dan terutama harus tanggung jawab terhadap masjid. Muhammad nabina binuru hadina min Makkah habibi nuru sata'al madina min mungkin jadi marbot di sini sama kayak masjid di luar kan, terutama yang harus bagian dalam masjid untuk tempat beribadah harus dibersihkan, terus menyiapkan kajian, terus mengatur atau mengamankan ketika lagi ada masalah seperti parkiran, terus juga ikut berpartisipasi jika ada kegiatan sosial sama masyarakat. Sekarang di sini sudah masuk 6 bulan dari September. Terutama anak cerita yang sukanya. Untuk yang sukanya mungkin yang paling begitu berdampak bagi diri saya pribadi mungkin adalah bisa lebih dekat lagi kepada Sang Pencipta, yaitu kepada Allah. Karena walaupun kita di masjid tidak bisa mengelak yang itu namanya maksiat walaupun di masjid. Tapi alhamdulillah di sini insya Allah bisa melaksanakan sholat 5 waktu di masjid insya Allah. Itu yang terutama yang sangat penting bagi saya kan. Apalagi saya sebagai mahasiswa kan, yang banyak sekali godaan di luar. شغوف إلى ربه أحب رضاه أحب لقاه. Alhamdulillah di sini dikasih kemudahan oleh pengurus, setiap 1 bulan sekali dikasih izin 2 hari untuk pulang untuk melihat ibu di rumah kan. فلا لهو يثنيه عن سيره ولا جمع مال. Yang pasti ketika pas mau masuk ke sini, hal yang penting adalah meminta izin orang tua dulu kan. Karena izin dari orang tua adalah jalan untuk kita memudahkan kita. Kalau ibu saya sendiri kembalikan kepada saya pribadi, karena
yang menjalinnya saya. Kalau kata ibu saya sanggup, silakan kata beliau. Dan alhamdulillah beliau juga menganjurkan saya kan, karena biar lebih fokus beribadah juga kata beliau. Kalau jadwal kuliah dari Senin sampai Kamis, Pak. Dimulai jam berapa tuh? Dimulai dari jam 7 sampai zuhur. Habis zuhur pulang lagi ke sini? Iya, langsung pulang. Masjid ya? Mungkin kalau mau masuk pengurusan mungkin masih mau dipikir lagi, Pak. Soalnya kan saya masih melanjutkan pendidikan juga, mau melanjutkan entah itu ke pesantren atau entah lanjut S2, Pak. Kalau Allah mudahkan, insya Allah mau ikut tes di Saudi, insya Allah. Itu cita-cita kita juga ya? Ya, insya Allah. Kalau di sana mau ngambil bahasa Arab, Pak. Bahasa Arab ya? Ambil lughah. Yang pertama mungkin bisa tinggal di salah satu kota Nabi yang Allah turunkan di sana. Terus bisa lebih dekat untuk umrah atau haji di sana. Muhammadun sayyidul kaunaini wathaqalaini wal fariqaini min urbi wa min ajab. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Ya, perkenalkan nama kami Muhammad Aldi Hakim, biasa dipanggil Aldi. Asal kami dari Palembang, asalnya kami tinggal di Musiduo. Tinggal di Waringin Laut, Musiduo. Kami ini dari dulu tuh memang galak kajian di sini, sekitar tahun 2016. Galak kajian, kemudian hadir majelis ilmu di sini. Kemudian jadi makmum juga sholat tarawih di sini. Nah, tidak nyangka juga sekarang bisa diberikan amanah untuk jadi imam. Asal mulanya tahun sekitar 2019 atau 2020 kami diundang jadi imam tarawih dulu di sini. Jadi imam tarawih. Kemudian dari pengurus Masjid Bakti, Ustaz Andi Imam, dia minta tolong untuk bisa bantu-bantu jadi imam tetap di sini 5 waktu, imam rawatib. Ya, tapi yang ditekankan sholat jahar, subuh, maghrib sama isya. Awal mulanya agak nolak juga, karena Masjid Bakti ini kan punya sejarah yang panjang terhadap dakwah Ahlus Sunnah di Palembang ini. Agak berat rasanya. Cuman di sisi yang lain kami juga bersyukur bisa berada di lingkungan bakti ini, karena bisa berada di lingkungan orang-orang yang semangat ibadah, orang-orang yang soleh, dan juga di bakti ini ada majelis ilmu, itu yang kami syukurin yang sembari kami imam tugas, kami juga bisa belajar lagi di sini. Sekaligus bisa murajaah hafalan-hafalan yang sudah pernah dihafal. Muhammad Nabi. Dulu aku tuh pernah disuruh jadi imam ya pas mampir Masjid Bakti. Sekitar tahun 2016 pernah jadi imam. Imam maghrib lupa dulu. Karena agak gugup kan, biasanya yang di sini imamnya ustadz kibar lah kalau nyebutnya, ustadz senior. Nah, kita yang biasa ini jadi imam disuruh kan. Awalnya agak gugup. Nah, cuman berjalannya waktu, kemudian pernah jadi imam tarawih, mulai agak tenang bisa. Ya. Karena kami menganggap ini sebagai amanah, Kak. Sebagai amanah sekaligus ibadah. Jadi kami berusaha lillahi ta'ala dan minta tolong kepada Allah, semoga Allah mudahkan. Alhamdulillah lama kelamuan tidak lagi gugup. Maulaya
itu alhamdulillah sembari diamankan jadi imam di Masjid Bakti ini, kami juga ada beberapa aktivitas lain seperti di luar belajar juga. Belajar bahasa Arab, belajar ilmu agama, dan juga ngajar tahsin terutama. Ngajar privat juga ke rumah-rumah, sekaligus ngajar juga tahsin ke beberapa masjid dan beberapa lembaga. Allah, 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 ma lana maulan siwa Allah, Allah, Allah. Ya, sebenarnya Kak, jadi imam ini kan masalah amanat Kak ya. Ya, jadi kata ulama tuh imam ini taklifan bukan takriman. Jadi pembebanan ya, amanah bukan sebuah kemuliaan. Nah, kiat-kiat pertama kalau pengen jadi imam ya, karena imam itu kan kemuliaan. Jadi kami sarankan untuk anak-anak muda yang utama memperbanyak hafalan Al-Qur'an. Kedua, jangan nian malas belajar tahsin. Nah, cari guru-guru online maupun offline belajar. Ya, karena kita tahu tanggung jawab imam kan besar. Nah, sah tidaknya sholat makmum itu tergantung bacaan imam. Makanya kata Nabi itu kan la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Ya, tidak sah sholat orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Nah, kata ulama tidak membaca itu bukan tidak membaca nian, tapi membaca salah-salah. Maka dari itu orang yang diamanahi jadi imam masjid atau dia berkeinginan untuk menjadi imam masjid, nah kami sarankan kiat pertama untuk rajin belajar tahsin, memperbaiki bacaan Al-Quran, dan juga rajin menghafal Al-Quran. Nah, minimal seorang imam itu minimal ya, standar dari agama ini dia harus hafal surat-surat namanya mufassal ya. Jadi surat mufassal itu dari Al-Hujurat sampai surat An-Nas, sekitar juz 26 belakang sampai juz 30. Kenapa? Karena surat-surat mufassal inilah yang dibaca Nabi saat salat. Nah, tadi. Jadi kalau Nabi salat subuhnya baca tiwal mufassal, kira-kira dari surat Al-Hujurat atau Qaf sampai surat Al-Mursalat. Nah, kalau surat maghribnya Nabi membaca Kisrul Mufassal, surat pendek dari Mufassal, kira-kira antara Ad-Duha sampai An-Nas. Nah, salat Isya sunnahnya Nabi itu membaca dari surat An-Naba sampai surat Al-Lail. Nah, jadi kami sarankan kiat-kiat pertama selain belajar tahsin juga menambah hafalan Al-Quran tadi, minimal surat-surat mufassal tadi, dari surat Hujurat atau Qaf sampai surat An-Nas. Oh iya, kebetulan ana dan salah satu pengurus Masjid Bakti ini, Ustaz Andi Imam ya, bidang peribadatan, kami ini ada program namanya. Jadi program tahunan namanya program Daurah Al-Quran. Nah, kami mengundang guru-guru kami yang dari luar kota, ada yang dari Mesir, ada yang juga dari Pulau Jawa seperti Ustaz Abdurrahman Fadhali dan beberapa ustaz yang lain, serta beberapa masyayikh seperti Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Nah, kami undang tiap tahun. Dan kami yang undang itu ya seluruh kaum muslimin, dan terutama ditekankan guru-guru Quran sekaligus imam-imam masjid. Nah, kami undang ke Masjid Bakti, ada pelatihan tiap akhir tahun biasanya. Namanya Daurah Al-Fatihah atau Daurah Maharat Tilawah, untuk memperbaiki bacaan para imam dan para pengajar Al-Quran ini, serta mengembangkan kemampuan mereka dari sisi Al-Quran. Nah, kalau saya datang kami buat dua, jadi ada peserta khusus untuk jamaah, ada kajian khusus jamaah, ada juga kajian tadi atau daurah ini khusus untuk penghafal Quran, pengajar Quran maupun imam-imam masjid. Jadi sepalembang kami undang insyaallah tiap tahun insyaallah. Ya, jadi untuk imam tarawih Kak sudah 2 tahun ini, dan rencana tahun ini juga dari malam 10 pertama kan, dari malam pertama sampai malam pertama sampai malam ke-10 yang dimana jadi imam kami insyaallah sebagai imam tetap. Kemudian dari 11 sampai terakhir Ramadan nanti bergantian, ada beberapa imam dan para teman-teman juga yang jadi imam juga insyaallah. Yang pasti Kak, kalau kita jadi imam nih ya kita dapatkan keutamaan yang besar dari Allah kan, pastinya pahala dan lain-lain. Kemudian yang paling kami bersyukur, kami itu bisa mengulangi hafalan itulah. Jadi pernah kami programkan kadang-kadang misalkan pekan ini surah Al-Baqarah dari ayat 1 kan sampai ayat terakhir kami jadwalkan selama seminggu khatam. Jadi akhirnya kita tuh punya kesempatan untuk banyak murojaah. Kemudian kita bisa berkumpul dengan orang yang soleh di sini pasti. Terutama bapak di sini yang kita tahu sudah senior kan, banyak kami dapat kritikan dan nasihat, dan itu yang paling kami syukuri. Kemudian dukanya tadi kami ini ngerasa sebenarnya ya masih banyak kurangnya, masih banyak belum mencukupi untuk jadi imam sebenarnya.
kadang-kadang merasa minder itu suka kayaknya. Kadang-kadang mungkin lah merasa jemaah tadi itu ada yang lebih dari kita kan, itu sedihnya. Kemudian masih banyak lalai dalam tanggung jawab, makanya dari sisi duka itu. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Nur Fitri Hadi. Kegiatan sehari-hari saya dosen sekaligus juga ada travel umroh, ya. Travel umroh Haromainku di Palembang. Di Masjid Bakti ini yang saya ketahui ada 4 kali kajian, tapi kalau kegiatan saya pribadi rutin itu 1 pekan sekali di hari Senin malam Selasa. Dimanapun kalian mengarah, maka kalian tertuju kepada Allah. Kalau sebenarnya marbot itu memang apresiasi terhadap marbot itu berbanding lurus dengan kesadaran masyarakat tentang fungsi masjid. Jadi ketika masjid itu benar-benar maksimal berfungsi secara sosial, nanti kedudukan marbot ini akan lebih tinggi. Ya, di Palembang secara umum memang ini kurang mendapatkan apresiasi. Tapi saya pernah mengalami kehidupan seperti di Jogja, yaitu sebagian lingkungan yang saya kenal, kegiatan marbot itu memiliki tempat di masyarakat karena dia sekaligus penggerak masyarakat. Penggerak masyarakat agar mengajak mereka untuk beribadah ke masjid, kemudian penggerak masyarakat agar bekerja sama menyelenggarakan kegiatan-kegiatan memakmurkan kampung, memperbaiki kondisi masyarakat, menggalang dana sosial, lebih lebar, lebih luas. Nah, semakin sadar masyarakat tentang nilai-nilai keislaman, maka seiring itu juga nilai marbot atau fungsi marbot itu semakin tinggi. Dan demikian juga semakin sadar seseorang bahwa marbot itu memiliki pahala yang besar karena dia adalah ibadah yang sifatnya ibadah muta'addiyah, ibadah yang memiliki kemanfaatan yang luas. Beda dengan ibadah pribadi. Nah, kalau ibadah yang memiliki kemanfaatan yang luas, itu pahalanya akan memiliki dampak sesuai dengan kemanfaatannya. Kalau seseorang misalnya marbot di tempat tersebut, kemanfaatannya itu luas, membersihkan masjid, membuat masjid nyaman, membuat jamaah lebih tenang saat beribadah, membantu kekhusyuan jamaah saat sholat. Oh, itu pahala yang luar biasa. Bahkan kalau seandainya marbotnya aktif, azan, dan kata Nabi SAW, pahala seseorang yang azan itu sampai di titik orang yang mendengarnya. Jadi selama orang itu jangkauannya luas, pendengaran dia, azan tersebut jangkauannya luas, seluas itulah pahala yang didapatkan oleh seorang muadzin. Dan kita biasanya marbot itu ya tadi multifungsi. Azan, bersih-bersih masjid, kemudian menyiapkan pengajian, kemudian juga sekaligus kadang-kadang sebagai imam dan khotib cadangan. Oleh karena itu biasanya idealnya marbot itu adalah berupa tim, biasanya memang idealnya. Kalau masjid-masjid secara umum, ya kalau di Palembang memang perlu kita klasifikasi, ada masjid-masjid yang besar. Nah, masjid-masjid besar ini memang marbotnya biasanya lebih diperhatikan. Masjid-masjid kota, masjid-masjid pemerintah seperti Masjid Taqwa, Masjid Agung itu tentu kondisinya mungkin berbeda dengan masjid-masjid kampung yang sifatnya swadaya. Biasanya orang-orang pensiunan, tidak ada kerjaan, ya, atau mahasiswa-mahasiswa merantau. Nah, posisinya di situ. Jadi kalau masjid-masjid kota mungkin itu akan memiliki kedudukan atau standar yang lebih tinggi dibanding masjid-masjid di kampung.
saya Jumlias. Saya dulunya adalah pengurus di sini sebagai ketua yayasan. Kemudian pada awalnya tahun 2001 saya di sini mengurus-ngurus, jadi pengurus-ngurus masjid ini kan, dan akhirnya jadi pengurus yayasan. مولاي صل وسلم دائما أبدا على Dari awal kami ke sini, masjid ini memang agak belum berkembang, masih kecil, dan juga sering kebanjiran waktu itu karena kan sini tempat ngumpulnya air. Nah, kemudian datanglah Ustadz yang bawa di sini diadakan kajian pada waktu itu tahun 2001 mulai diadakan kajian Ahlus Sunnah wal Jamaah atau disebut juga dengan Salafi. Maka yang datang waktu itu kajian ya cuma empat orang, tapi lama-lama akhirnya ramai. Kemudian di samping itu kita terus juga berusaha untuk membuat masjid ini agar lebih nyaman juga. Jadi begitu apanya. مولاي صل وسلم دائما أبدا على Yang jelas kita berusaha menjalankan agama ini dengan ikhlas. Semua kita insya Allah para pengurus semuanya ikhlas. Jadi tidak ada tendensi lain insya Allah. Apalagi kita memang betul-betul berusaha melaksanakan agama ini dengan sempurna. Jadi kita meneladani apa yang kita pelajari dari ustaz-ustaz kita tentang Rasulullah, tentang kejujuran, tentang bagaimana menjaga hati, bagaimana supaya kita timbul saling percaya. Dan di samping itu kita di sini tidak ada mencari keuntungan. Bahkan kita semua kalau ada sumbangan-sumbangan kita dulu yang nyumbang, kita dulu yang kasih contoh. Ya walaupun itu dengan inisial hamba Allah kan, tapi itu biasanya pengurus yang ngasih contoh dulu untuk memberikan sumbangan. TPA ada juga itu sore. TPA kita bahkan kita gratiskan. Kita usahakan penduduk setempat banyak yang ikut dan tidak membayar. Jadi kalau yang mampu bayar silakan, yang enggak juga tidak apa-apa. Samping itu kita juga ada setingkat PAUD TK di sebelah. Itu sudah hampir 4 tahun atau 5 tahun jalan. Dan apa yang kita lakukan adalah bagaimana mendidik pemahaman Ahlus Sunnah ini atau Salafi ini dari awal. Makanya kita bentuklah mulai dari PAUD atau taman kanak-kanak dari anak-anak. Ya kalau rencana kita ya insya Allah kita ada kemauan. Ya karena kita tanah juga masih ada yang belum dipakai. Tapi semua kita ya kita usahakan untuk lebih bermanfaat lagi, berdaya guna lagi untuk kaum muslimin. Allah, 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 ma lana maulan siwa Allah, Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan saya Andi Imam, bagian ketua peribadatan dari Masjid Bakti. Kita biasanya setiap bulan Ramadan sering mengadakan kegiatan-kegiatan, yaitu biasanya buka bersama di sini atau kajian sebelum berbuka. Biasanya 1 pekan sekali
kita diadakan di hari Jumat atau Sabtu seperti itu. Dan kegiatan-kegiatan di Masjid Bakti ini dalam bulan Ramadan itu juga akan ada iktikaf di 10 hari terakhir di Masjid Bakti. Jadi kita pada waktu iktikaf itu programnya akan ada sholat tahajud. Kalau di beberapa tahun kemarin pada saat iktikaf 10 hari terakhir itu kita menyelesaikan 30 juz Al-Quran dalam 10 hari. Jadi satu hari 3 juz. Itu bersama Ustadz Bambang Wafi, yang dimana beliau adalah dosen di Universitas Islam Negeri. Jadi biasanya beberapa tahun belakang dengan beliau. Nah, untuk tahun ini insya Allah kita akan tetap adakan program seperti itu. Namun untuk imamnya nanti akan kita pertimbangkan kembali, dan juga kita akan mencari beberapa program-program terbaru juga untuk menambah aktivitas di bulan Ramadan. Yang pasti Masjid Bakti ini akan ada sangat banyak sekali untuk kegiatan-kegiatan di bulan Ramadan, terutama tahsin Al-Quran. Itu juga sering kita adakan juga, terutama ketika iktikaf ba'da subuh kita biasakan untuk menyetor bacaan Quran kita. Jadi terhadap beberapa pengajar di sini. Mungkin ada teman-teman atau masyarakat yang ingin bergabung, kita persilakan bersama. Nanti akan daftar saja langsung ke dalam DKM Masjid Bakti ketika 10 hari terakhirnya. Jadi kita langsung rutin seperti itu. Akan ada panitia-panitia khususnya seperti itu. Dan kita juga untuk buka bersama, insya Allah kita akan adakan secara rutin dari awal Ramadan. Namun biasanya itu tidak terlalu banyak. Yang sering sekali banyak orang datang itu ketika kajian buka bersama atau di dalam 10 hari terakhir Ramadan, seperti itu. Ya, mungkin yang bisa saya sampaikan itu saja. Lebih kurang saya sampaikan sekali lagi, kami menghimbau bagi masyarakat yang ingin bergabung bersama dalam program-program kajian Masjid Bakti ataupun kajian-kajian di bulan Ramadan, silakan langsung datang ke Masjid Bakti yang alamatnya di Jalan Sukabakti, tepat di seberang Sumex, masuk dari samping Apotika 24 Jalan Sukabakti. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kegiatan mingguan di Masjid Bakti ini ada pada hari Senin malam, ya, Senin malam ba'da maghrib. Itu kita kajian bersama Ustadz Nur Fitri Hadi. Jadi setiap Senin malam rutin Ustadz Nur Fitri Hadi mengisi kajian kitab. Jadi sekarang sudah masuk kajian kitab syarat sah sholat. Jadi bagi teman-teman yang ingin hadir masih bisa, karena ini masih di awal-awal. Atau hari Selasa kita juga akan ada kajian Sirah Nabawiyah bersama Ustadz Umar Fanani. Jadi setiap ba'da maghrib, Senin dan Selasa itu rutin kajiannya. Lalu untuk hari Jumat kita akan ada tahsin Al-Quran setiap ba'da maghrib. Itu juga untuk pemula-pemula, bapak-bapak atau anak-anak juga bisa. Ketika mau hadir kita persilakan. Dan juga untuk kajian Sabtu ini baru akan dirutinkan kembali kajian bersama Ustadz Taufik Hidayah dari Pramuli, dari Al-Madinah Pramuli, juga bersama Ustadz Hidayatullah insyaallah. Lalu untuk kajian hari Ahad malam juga ini ada kajian bersama Ustadz Harun Hadafi. Lalu untuk pekan 1, 2, 3 Ustadz Harun Hadafi. Dan juga pekan keempatnya bersama Ustadz Akhiruddin. Jadi untuk kajian-kajiannya kita lebih sering di kajian ba'da maghrib. Senin ba'da maghrib, Selasa ba'da maghrib, Jumat ba'da maghrib, Sabtu ba'da maghrib, dan Ahad ba'da maghrib. Adapun untuk kajian di siang hari, ada juga kita kajian untuk khusus Ummahat, kajian bersama Ustazah Ummu Farhan di setiap hari Sabtu jam 10 sampai zuhur. Dilanjutkan dengan program bahasa Arab dasar. Jadi
stop dulu dari jam 10 sampai ba'da zuhur kajian rutin, lalu akan ada program setelah itu bersama Ustazah Farhan dari pukul 1 atau mulainya 1.30 sampai dengan asar. Jadi silakan bagi para ummahat di rumah, ibu-ibu yang ingin kajian khusus ibu-ibu bisa datang langsung ke Masjid Bakti. Lalu untuk ibu-ibu juga ada tahsin Al-Quran bersama Ustazah Ayu di hari Ahad pukul 10. Ini khusus untuk akhwat. Jadi itulah kegiatan-kegiatan di Masjid Bakti yang bisa kita sampaikan. Dan ketika untuk Porkisma juga untuk Porkisma kita juga ada kajian di Ahad pukul 2 siang. Ini kajian Porkisma, kajian khusus Porkisma, tapi ini untuk dibuka untuk umum. Jadi untuk anak-anak muda yang ada waktu luang hari Ahad, kita persilakan bergabung di sini bersama-sama menuntut ilmu syar'i. Jadi kita tidak ada kekhususan tertentu untuk anak-anak kuliah ataupun siapapun yang ada waktu luang, silakan hadir pukul 2 sampai asar insyaallah. Adapun pematerinya itu secara bergantian dari pengajar di Ma'had Zadul Ma'ad insyaallah. Jadi itulah kajian-kajian Masjid Bakti. Jika ada teman-teman yang ingin mengetahui info-info kajian sunnah di Palembang, terutama di Masjid Bakti, kita bisa masukkan di dalam grup Masjid Bakti. Kita ada grup untuk menginformasikan kajian-kajian rutin di Masjid Bakti supaya informasinya lebih akurat seperti itu. Mungkin bisa langsung menghubungi kami atau langsung datang ke Masjid Bakti. Seperti itu, kita persilakan langsung saja menemui pengurus masjidnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.